Pas bulan berganti tahun, tahun berganti tahun, tiba-tiba punya kesibukan di pengajian itu loh ya. Ada yang jadi koordinator jamaah, ada yang jadi satgas jamaah, ada yang jadi imam manakib, ada yang macam-macam. Itu namanya sudah mengikat dirinya agar tetap berjalan di jalan istiqomah. Dan lebih naik lagi lah dari pertama jamaah naik, punya kegiatan naik. Nah, alhamdulillah kalau sampai naik ngimami dzikir manakib. Ini bukan satu buah hal yang dianggap ego. Mama, siapa sih kok sudah ngimamin loh? Itu naik derajat loh. Ini kan sesuai pengabulan doa. Doa guru kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa kita nggak terima? Betul apa enggak? Betul. Kalau ada orang yang semulanya cuma jamaah biasa-biasa saja, punya keterbatasan dalam wawasan, keterbatasan dalam keilmuan, tapi didudukan dalam derajat yang tinggi, maqamah mahmuda oleh Allah, maqam yang baik untuk mengajak orang kepada jalan yang baik, ini kemajuan, ini namanya naik derajat. Harusnya kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kalau lihat orang seperti itu bersyukur. Alhamdulillah diangkat derajatnya oleh Allah. Padahal dulu ya Allah sebelum ngaji mah mohon maaf jalanan yang dia jalanin bengkok. Saking apesnya. Betul apa enggak? Pokoknya dia nindak lewatin rumah ada ayam hilang dia yang dituduh. Dia nindak lewat belakang rumah ada sanyo hilang dia yang disangkain. Betul apa enggak? Tapi kalau tiba-tiba sababiyah kecipratan barokah. Kenapa kok bisa dapat barokah? Karena wal barokah bil khidmah. Karena dia berkhidmat kepada orang ulama, berkhidmat kepada orang guru, makanya kecipratan barokah. Akhirnya dia angkat derajat oleh Allah, duduk untuk mengajak orang ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat dengan kasat mata kita, ada orang diangkat derajat, jangan nolak hati kamu. Betul apa enggak? Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya yang bukan siapa-siapa kok diangkat derajatnya oleh Allah. Cari sebabnya, kok bisa diangkat derajat? Lihat kehidupannya, apa sih kegiatannya? Oh, ternyata memiliki istiqomah. Benar katanya baginda Nabi, al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih hebat daripada 1000 karomah. Saya punya tetangga mondok sekian puluh tahun nggak diikutin orang, ada jamaah manakib nggak mondok tapi bisa diikutin orang. Ini namanya jelas perkataan Nabi, istiqomah lebih hebat daripada 1000 karomah. Betul apa enggak? Betul. Nah, ini kan pembenaran apa yang sudah dikatakan, pengabulan dari apa yang sudah didoakan. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. Imam manakib bermunculan di mana-mana, setiap pelosok, setiap wilayah, setiap daerah, dan di situ diikuti untuk ibadah kepada Allah. Kalau bukan kehendak Allah, saya yakin tidak akan bisa seperti itu. Betul? Kehendak Allah ada sebabnya juga. Sebabnya apa? Karena sebabnya bil khidmah. Bapak Ibu jamaah, al ilmu bita'alim wal barokah bil khidmah. Kalau pengen punya ilmu, belajar, membaca, menghafal. Ini kalau pengen punya ilmu. Tapi kalau pengen barokah bil khidmah, jalannya barokah ngabdi, berkhidmat. Paham? Kita ngabdi ke orang tua dapat barokah orang tua, ngabdi kepada guru dapat barokah guru. Apa sih pengabdian? Pengabdian adalah melayani dengan tulus, ikhlas, rela dan ridho tanpa mengharap balasan ataupun pamrih. Ini namanya pengabdian. Kalau melayani ada pengharapan, ada pamrih, itu bukan pengabdian, namanya pekerjaan.
Betul? Oh, saya ngelayanin guru nih berharap apa? Biar saya dapat jalan ke sorga, itu pun pamrih. Biar saya bisa dapat pertolongan doa, itu pamrih. Melayani ya melayani aja, nggak ada di benaknya nanti akan seperti apa, jadi apa, bagaimana, nggak ada sama sekali. Pokoknya saya jalani takdir saya yang melayani, saya jalani takdir saya ia memang mendampingi. Selanjutnya urusan Allah. Tidak mungkin diganti yang tidak baik, karena siapa yang menanam dia yang menuai. Betul? Kamu nanam biji padi maka tumbuh padi, nanam biji durian tumbuh durian. Enggak bakalan nanam biji jeruk tumbuh salak. Ini jeruk selingkuh berarti. Betul apa enggak? Masa nanam biji jeruk tumbuh salak? Enggak mungkin terjadi. Dari zaman dulu sampai sekarang tergantung biji yang kita tanam. Di mana letaknya biji untuk pengabdian? Letaknya ada di dalam hati. Hati ini adalah tanamannya, hati ini bijinya. Kalau hati kita lurus hanya kepada Allah, menjalani ketentuan dari Allah lewat khidmat kepada orang guru, yang mana saja yang namanya orang guru sudah ditentukan oleh Allah. Kamu cocok kemana, kamu senang kemana, kamu cinta kemana, yang kamu anggap guru itu adalah gurumu. Maka berkhidmatlah. Nanti soal pembalasan urusan Allah, bukan urusan guru. Guru mah hanya sebagai perantara saja. Betul apa enggak? Maka berkhidmatlah dengan sebenar-benarnya khidmat. Tanamlah tanaman yang baik. Bagaimana tanaman yang baik? Hati yang lurus. Supaya hati yang lurus bagaimana? Apakah hatinya selalu bersama dengan Allah? Enggak bisa orang kayak kita mah. Betul apa enggak? Wah, pokoknya musuh bersama Allah nggak bisa. Yang penting kuncinya satu, punya seneng sama guru, punya cinta sama guru, itu sudah jalan yang lurus, itu sudah niat yang lurus. Artinya kamu berbuat semata-mata perbuatan karena berasaskan kecintaan. Kalau perbuatan berasaskan kecintaan, saya yakin tidak akan mengharap pamrih ataupun balasan. Di saat tidak mengharap pamrih dan balasan, maka barokah akan dikucurkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Jadi sedikit saya ungkap malam hari ini, apa sih naik derajat? Ya seperti itu, naik derajat macam-macam. Yang usaha naik derajatnya bisa jadi lancar usahanya. Amin. Amin. Yang rumah tangga dulu ribut melulu, tiba-tiba ngaji, akhirnya berhenti ributnya, naik derajat. Jadi tukang ribut jadi tukang damai, betul apa enggak? Itu naik derajat. Naik derajat. Alhamdulillah. Maka semoga kita yang kumpul malam hari ini diangkat derajatnya oleh Allah. Derajat pertama kan sebagai makhluk, betul apa enggak? Betul. Lalu naik lagi sebagai manusia. Ini naik derajat nih. Setelah dia jadi manusia, dia beriman dan bertakwa, naik lagi derajatnya. Allah manggilnya beda. Kalau masih manusia, Allah panggilnya gimana? Ya ayyuhan nas, hai manusia. Lain dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman, Allah menghormat. Betul apa enggak? Karena apa? Karena keimanannya, cara manggilnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Beda perintah nas dengan iman tuh beda. Enggak ada ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, enggak ada. Hai manusia diwajibkan puasa, manusia nggak diwajibkan puasa. Yang wajib puasa yang beriman, betul apa enggak? Yang wajib sholat yang beriman, yang wajib dzikir yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikron katsira wasabbihu bukrata wa asila. Hai orang yang beriman, berzikir kamu ke Allah. Kalau saya manusia belum wajib, belum dipanggil manusia, itu derajat baru awal. Pertama kali makhluk,
Nah, makhluk Allah berbagai macam, ada manusia, ada setan, ada jin, ada para hewan, ada pepohonan, semua makhluk. Apa yang dijadikan oleh Allah itu namanya makhluk. Ada angin, ada hujan, ada langit, ada bumi. Pokok apa yang diciptakan semua makhluk, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, baik yang nampak ataupun tidak nampak, baik yang di bawah ataupun di atas, itu namanya makhluk. Lalu ada satu makhluk yang dibedakan, yaitu manusia. Kenapa? Diberikan akal pikiran oleh Allah. Nih, mulai punya derajat karena akal pikiran, namanya beda. Walaupun sama-sama makhluk dipanggilnya manusia. Dah, setelah manusia, gunakan akal pikiranmu untuk apa? Untuk ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk membaca alhamdulillah dengan nama Allah yang menjadikan. Setelah dibaca di mana-mana, kok ada pohon besar? Apakah ada pohon langsung besar? Tidak ada. Berarti ada yang membesarkan. Iya, kok bisa besar banget? Berarti yang membesarkan lebih besar. Kok ada bumi yang besar? Kok bisa? Karena diadakan oleh siapa? Ya oleh yang maha besar. Berarti lebih besar dari bumi? Lebih besar. Kok ada cinta dari orang tua saya? Kok ada sayang dari orang tua saya? Apa mungkin timbul sendirinya? Tidak. Ada yang memberikan kasih dan sayang. Siapa? Yang maha kasih dan yang maha sayang. Maka kasih sayangnya orang tua masih gedean kasih sayangnya yang maha. Kasih sayangnya teman masih lebih besar kasih sayang yang maha. Ini namanya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan akal pikiran akhirnya punya keimanan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia membaca Nabi Ibrahim, pertama dia sembah pepohonan, dia sembah macam-macam. Loh, kok nggak gini Tuhan saya? Ketemu, akhirnya beriman. Maka Allah mewajibkan kepada orang beriman untuk apa? Menyembah kepada Allah, melayani Allah, memuji Allah, meminta kepada Allah. Dan satu lagi orang beriman kewajibannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilah. Setelah punya iman, jangan macam-macam jalan dewek-dewekan. Betul apa enggak? Ada lagi nih perintah buat orang beriman. Jadi ini nggak punya iman nggak ada perintah loh ya. Ini perintah yang punya iman, yang sudah naik derajat dari makhluk ke manusia, langsung naik kepada orang yang beriman, sudah punya bekal nih. Apa perintah dari Allah? Hai orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilah, cari olehmu perantara. Saya kan udah percaya ke Allah, kenapa harus perantara? Karena kepercayaanmu beda dengan kepercayaan Nabi, kepercayaanmu beda dengan kepercayaan malaikat. Artinya imanmu beda dengan imannya para kiai, imannya para kiai beda dengan imannya para wali, imannya para wali beda dengan imannya para nabi. Makanya kita butuh wasilah, kita butuh perantara. Jangan mentang-mentang kita ngerasa sudah punya iman jalan dewek-dewekan, kagak akur sono kemari, akhirnya njublek, agak ada yang nolongin. Betul? Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Yang benar dia doang dewek-dewekan. Nggak bisa begitu hidup mah. Jadi ini beritanya, hai orang yang beriman, cari olehmu perantara. Mana perantara yang bisa sampai kepada Allah? Ya orang yang tahu kepada Allah. Siapa orang yang tahu ke Allah? Satu-satunya manusia orang yang tahu kepada Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa mengatakan satu-satunya manusia yang tahu kepada Allah? Karena yang di masa hidup ketemu Allah ya baginda Rasul. Lewat apa? Perjalanan Isra wal Mi'raj. Sampai Nabi Musa juga kaget. Loh, kamu Muhammad? Iya, mau kemana? Mau jumpai Allah. Engkau kan masih hidup. Betul. Nah, makanya manusia yang bisa masih hidup bisa ketemu Allah. Ya Rasul, kalau kita mau ketemu Allah nggak bisa dengan cara hidup, harus mati dulu. Betul apa enggak? Lalu kenal, mengenal atau makrifat itu bisa masih posisi hidup. Tapi kalau buat ketemu mah nunggu mati. Kalau mati baru ketemu kepada yang Maha Pencipta. Makanya supaya kita sampai kepada Allah butuh wasilah, butuh perantara. Siapa perantaranya? Rasulullah. Mana buktinya? Saat kita doa yang paling pertama kita baca sholawat kepada Rasul. Gak ada orang doa ujug-ujug
ujug-ujug langsung mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa umina. Salawat dulu biar apa? Biar Allah tahu oh ini umatnya Rasulullah, ini umatnya Muhammad. Gampang dikenalin doanya. Jangan ujug-ujug doa baik ya Allah. Siapa lo? Saya ya Allah kerepotan, mungkin tahu tiap hari repot baik, utang emok belum dibayar, kredit panci belum dibayar, kerudung masih nunggak, motor nunggak, betul apa enggak? Tapi kalau kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, langsung tahu umatnya Muhammad kekasihku, oh Rasulullah, Habibullah, kekasihnya Allah, sangat dikenal, didengarkan. Allahumma ya Allah, ya hambaku, bi barakatihi abina wa umina, sebab barokah orang tua saya, ibu saya, bapak saya, iya, bi barakatihi ustadina, sebab barokah guru saya, betul, sebab barokah Sultan Alaihi Abdul Qadir Jilani, sebab syafaat Rasulullah, sebab izin dan ridhamu ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, engkau kuasa di atas segala-galanya. Ini namanya iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah, muji dulu, alhamdulillah, nggak langsung minta, karena perintahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah, baru kepadamu aku minta. Makanya sebelum minta dipuji dulu, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau kuasa di atas segala-galanya ya Rob, engkau kuasa di atas hidup saya, engkau kuasa di atas rumah tangga saya, engkau kuasa di atas anak-anak saya, engkau kuasa di atas hajat saya, maka dengan kuasamu yang sulit akan menjadi mudah, amin. Dengan kuasamu yang tidak masuk akal bisa jadi masuk akal, dengan kuasamu yang mustahil bisa jadi nggak mustahil. Tolong ya Allah, dengan kuasamu harmoniskan rumah tangga saya, gampang kata Allah, alhamdulillah. Tolong ya Allah, dengan kuasamu lancarkan urusan saya, amin. Gampang bagi Allah, nggak ada yang susah. Umpamanya kamu minta kaya, apa bisa ini Mbah? Allah apa yang nggak bisa? Betul apa enggak? Jangan pakai ragu-ragu, yang penting mah minta dulu, yakini dulu. Jangan minta tapi mikir, kira-kira dikabul kagak? Nah ini berarti setengah hati. Betul apa enggak? Minta aja, ya Allah engkau maha kuasa, apa aja bisa. Betul apa enggak? Betul. Apalagi cuman rumah tangga kita, ya Allah berapa orang sih ngurus umat sedunia aja sanggup, alhamdulillah. Ini caranya. Makanya wabtagu ilaihil wasilah, cari olehmu perantara untuk sampai kepada Allah. Dasar Qur'annya juga ada. Jangan sendiri-sendirian. Kita bukan nabi, bukan kiai, bukan wali. Kita hanya orang biasa yang sering salah sama lupa, kadang-kadang kesal sama orang, benci sama orang, iri sama orang, gedek sama orang. Lihat orang pakai kerudung hitam diomongin, kerudung biru diomongin, kerudung pink diomongin, apalagi pakai kerudung mah diomongin pisan. Betul apa enggak? Pakai peci miring diomongin, peci nuncip diomongin, peci apa lagi? Peci tinggi kayak telisik diomongin. Saya yakin ibu ngeliatin beda tadi. Mesti ketemu yang itu peci tinggi betul apa enggak? Kamu baru muncul, gua hidup peci sama telisik sama tinggian peci. Betul apa enggak? Kita kan kadang-kadang usil, betul? Usil, makanya banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa. Alhamdulillah ya Allah diberikan takdir untuk ikut kepada guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Dan setiap pengajian di mana-mana diajak istighfar kepada Allah. Kok nggak bosan-bosan istighfar? Yang nggak bakal bosan kita bikin dosa nggak bosan-bosan. Betul apa enggak? Kapan kita ngotot sama laki tiap hari, berantem tiap hari? Kagak, saya kagak ngotot. Iya, udah ngotot. WA lu berotok. Gak mana ngotot maka ada WA-nya orang aso-aso. Iya, itu. Laki baru buat tindak di WA. Akhirnya tuh lagi pikiran melayang-layang kemana-mana, naik motor menurut ayam ya. Betul. Kita banyak salah, banyak hilaf, banyak lupa, maka alhamdulillah banyak majelis zikir di mana-mana. Ini di Batu Jaya, di Tapak Serang, pokoknya ada majelis zikir, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
mudah-mudahan jamaah manakib di mana saja selalu diberikan taufik hidayah dalam Islam oleh Allah. Amin. Dikuatkan istiqomahnya. Amin ya Allah. Kecintaannya, dibaguskan hubungan hablum minallah wa hablum minannasnya, rumah tangga diharmoniskan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.